Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fawasdi Putra dengan NIM 6705200036 dari kelas D3TT 4402. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah bengkel pemrograman 2, yang dimana tugasnya itu adalah pembuatan website. Ini adalah tampilan awal websitenya. Pertama, saya akan memperlihatkan GitHub yang saya buat. Seperti ini tampilannya, ada beberapa file yang sudah saya masukkan seperti index.html, readme.txt, dan ada folder aset. Di sini ada beberapa aset yang digunakan dalam pembuatan web. Ada folder CSS, image, JavaScript, dan vendor. Lalu jika kita buka webnya, untuk tampilan pertama seperti ini. Pertama ada title webnya, ada icon yang saya gunakan itu berupa gambar PNG, dan ada di body. Untuk bagian header body-nya ada saya masukkan Raffi Fawasdi Putra sebagai nama saya sendiri, dan ada sedikit deskripsi bahwa saya itu seorang mahasiswa teknologi telekomunikasi. Lalu ada codingannya itu seperti ini. Nih, untuk headernya itu ada skalanya, nama, dan icon yang digunakan. Font yang digunakan itu menggunakan teknik ref juga. Untuk vendor CSS filenya juga digunakan dalam ini folder vendor. Lalu ada template main CSS yang digunakan adalah style.css ini. Ini ya. Sini di sini saya mengkonfigurasi websitenya menggunakan CSS untuk memperindah websitenya, dan juga di sini saya meletakkan backgroundnya dalam CSS seperti ini dengan format PNG, dan ini adalah tampilan backgroundnya. Lalu di sini ada beberapa komen dari template makernya dan penutup dari header. Selanjutnya kita akan masuk ke section body. Di body ini kita akan masuk ke section header body atau bagian home-nya itu bagian ini. Lalu ini sudah saya buat kelas dan ID-nya. Untuk kelas header-nya itu ada container, yaitu letak header-nya ini. Pertama akan mengimport ref index.html, dan saya meletakkan nama saya sebagai judul teks header body-nya. Lalu ada deskripsi seperti ini. Lalu saya menggunakan text pen untuk membuat garis seperti ini. Selanjutnya masuk ke navigation menu atau navigation bar. Sudah saya buat kelasnya seperti ini. Lalu ini ada home, about, resume, portfolio, dan kontak, dan tampilannya apa seperti ini. Jika diklik akan berubah. Lalu ke social links, di sini social link ya. Di sini saya menggunakan teknik ref juga. Jadi saya meletakkan link sosial media yang saya gunakan. Lalu saya telah membuat kelasnya juga, dan ikonnya menggunakan icon dari icofont.min.css. Lalu jika kita klik, dia akan langsung terbuka profil sosial media yang saya gunakan. Ini sedikit nge-lag ya. Selanjutnya penutup untuk header body. Lalu kita masuk ke section about. Kita klik saja, maka akan berubah tampilan seperti ini. Ada title-nya about, dan ada learn more about me. Lalu ada beberapa deskripsi yang
mendeskripsikan sedikit tentang saya. Seperti saya ini adalah mahasiswa teknologi telekomunikasi, dan ada bio saya dan poin info seperti tanggal lahir, nomor telepon, alamat, umur, dan email yang saya gunakan, dan ada gambar yang saya gunakan seperti ini. Dan untuk codingannya bisa dilihat, ini saya import gambarnya dalam format PNG juga, dan ini untuk deskripsinya. Lalu selesai tentang about me, kita masuk ke section skill. Nah, di sini saya memiliki beberapa skill dalam bidang web programming dan juga programming Python, dan ada beberapa skill editing. Dan untuk codingannya itu saya telah membuat kelasnya skill container untuk tata letaknya, dan kelas call /lg/6 ini juga tata letak dari posisi kelas skillnya. Lalu saya juga membuat kelas yang bernama progress untuk membuat ini progress seperti ini. Jadi saya membuat progress bar yang menunjukkan seberapa persen dari 100% kemampuan yang saya punya. Setelah saya atur sesuai dengan kebutuhan, codingnya seperti ini. Lalu selesai ke skill, kita masuk ke section interest. Di sini ada beberapa interest saya atau minat saya terhadap musik, games, movies, dan YouTube. Dan jika kita klik ikonnya, nah dia akan membuka Spotify. Lalu ada games, akan membuka ke link Steam community saya. Ada movies, ini dia akan membuka halaman browse Netflix. Lalu ada YouTube, akan membuka ke halaman YouTube. Lalu kita ke section resume. Resume ini ada judulnya resume, check my resume, education. Saya sekarang menjalankan pendidikan di Telkom University, dan sebelumnya saya telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dengan jurusan sains, dan melanjutkan ke Telkom University dengan jurusan teknologi telekomunikasi. Lalu adapun pengalaman organisasi, sekarang saya telah bergabung ke staf anggota Departemen Kaderisasi BPH HMDT. Sebelumnya itu saya pernah mengikuti organisasi Rohis Al-Azkiyah, yang dimana saya pernah menjabat menjadi anggota dan wakil ketua selama 1 periode. Berikut codingannya. Lalu ke portfolio section. Di portfolio ini ada beberapa hasil kerja yang telah saya buat selama perkuliahan. Seperti ini ada Ghost Shooter, ini adalah tugas besar Bank Pro 1 yang menggunakan Pygame. Dan di sini jika kita klik tanda plus, maka akan memperbesar gambar. Dan jika kita klik tanda rantai ini, maka akan membuka ke file tugas yang pernah saya buat seperti ini.
Lalu ada ini website sebagai tugas Bank Pro 2. Sini adalah website pertama yang saya buat selama saya belajar. Di sini saya telah membahas topik tentang mengenal multimedia virtual reality. Di sini saya telah membahas topik mengenal multimedia virtual reality. Jika tertarik bisa langsung dilihat saja. Selanjutnya ada beberapa tugas dari mata kuliah yang lain. Lalu di sini saya juga menggunakan fitur filter. Jadi jika ingin melihat hanya project yang saya buat, dan jika hanya ingin melihat web yang saya buat, bisa diklik saja. Dan untuk codingannya seperti berikut. Ini untuk section title-nya. Di sini ada fitur filter yang saya gunakan. Ada aset untuk gambar thumbnail. Lalu ini ref-nya gunakan untuk membuka ke web yang dituju. Seperti berikut codingannya. Nah, selanjutnya itu ada contact section. Ini untuk tampilannya. Pertama ada title contact me, dan ada icon pin seperti di Maps dan my address, dan ini alamat saya. Jika diklik akan membawa ke website Google Maps yang menunjukkan titik letak lokasi saya. Selanjutnya ada social profile, sama seperti di home tadi ya. Jika diklik akan langsung menuju ke profile sosial media saya. Dan email me, ini jika kita klik akan langsung buka email yang langsung mengirim pesan chatbox ke email saya. Lalu call me, ini jika kita klik akan langsung membuka WhatsApp yang akan langsung terbuka ke chatroom WhatsApp saya. Dan berikut codingannya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, semuanya hampir mirip. Lalu ada form section, ini sedikit rumit. Di sini saya telah membuat form section berdasarkan tutorial dari GitHub Jamie Wilson. Itu form to Google Sheets, yang dimana jika kita mengisi form di sini maka akan terekam pada Google Sheet. Sini pertama saya membuat class alert, yang dimana jika kita mengklik send message maka akan muncul alert. Lalu ini adalah codingan untuk formnya yang telah dibuat juga melalui style CSS, dan ini adalah script dari formnya. Sini sedikit rumit, jadi bisa ikuti saja tutorial dari Jamie Wilson ini. Lalu di sini saya juga menambahkan fitur alertnya. Jika sukses akan muncul alertnya, dan jika sukses formnya akan reset. Itu jika kita mengetik ini dan kita klik send message dan sukses, maka dia akan kembali seperti awal, seperti ini.
Kita langsung coba saja. Kenapa saya tidak memberi alert pada error? Karena saya yakin fiturnya tidak akan error ya. Ini kita coba saja evaluasi emailnya, subjeknya tes berapa, ketiga, respond to Google Sheet, send message, tunggu sampai selesai, dan ada alertnya, terima kasih atas masukan Anda, dan formnya telah reset ke settingan awal, dan jika kita cek pada Google Sheet-nya langsung terekam ya. Di sini tes 3, emailnya Raffi 11 bla bla bla, nama dan pesannya. Berarti formnya berfungsi. Lalu selanjutnya ini ada kredit di bawah ini, kredit copyright, awas desain template-nya itu by Bootstrap Made, dan jika kita klik akan langsung membuka web Bootstrap Made. Ada beberapa vendor JavaScript yang digunakan filenya di sini. Lalu ini untuk script JavaScript-nya JS file, dan ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.